Baik, silakan dirapikan tempat duduknya. Duduknya yang rapi, dibuka bukunya, buku LKS hari ini. Oke? Ya, Udah? udah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita mulai ya. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul ya di majelis yang insya Allah barokah ini, dengan memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat dan walafiat. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Beliau yang telah membawa kita dari zaman zahiliyah menuju zaman yang Islamiyah. Baik, sebelum dimulai silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat sekali ya Mbak Riza. Ya, hari ini semangat, Bu. Iya. Kalian harus jaga kesehatan ya, karena kan cuaca hari ini kan tidak menentu toh. Iya, Bu. Kadang panas banget, kadang hujan, jadi kalian harus jaga kesehatan supaya belajarnya juga maksimal. Oke, Bu, siap. Oke, Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Yang pertama Riza Zamzamuna. Hadir, oh. Oke, Riza hadir. Kemudian Putri. Ya, Putri hadir. Kemudian Asyari. Oke. Yang nggak masuk siapa? Bisa, Bu. Kemana Mbak Riza? Katanya ada acara di rumahnya. Izin, Bu. Oh iya, iya. Suratnya di situ, Bu. Oke, terima kasih Mbak Riza. Oke. Baik. Nah, silakan dibuka LKS-nya halaman 19. Kita memasuki bab 2, itu tentang jihad. Oke. Sebelumnya Ibu akan mereview materi yang minggu kemarin. Itu tentang apa? Kalian masih ingat nggak? Tentang Apa? Ayo. khilafah, Bu. Nah, iya, tentang khilafah. Minggu kemarin itu kita membahas tentang khilafah, khalifah, terus majelis syuro. Iya. Ada yang ingat nggak khilafah itu apa? Khilafah artinya sistem pemerintahan Islam yang menganut dan sesuai dengan ketentuan syariat-syariat Islam. Iya. Mbak Riza mengatakan bahwa khilafah itu adalah sistem pemerintahan. Khilafah itu bisa dikatakan sebagai sebuah negara yang pelaksanaannya itu sesuai dengan syariat Islam. Nah, itu khilafah. Kalau yang memimpin sebuah khilafah itu disebut apa? Khalifah. Disebut khalifah. Oke. Kemudian khilafah itu mempunyai sinonim atau persamaan kata. Mbak Putri apa? Imamah. Nah, iya benar. Imamah atau imaroh. Kalau imamah itu yang memimpin seorang Lupa. seorang imam. Ya. Kalau imaroh yang memimpin seorang amir. Amir. Iya. Ya. Diingat-ingat ya. Nanti Iya. kalau UAS keluar diingat pokoknya. Oke. Kemudian kalau khalifah itu berarti orang-orang yang menggantikan Nabi Muhammad. Menggantikan Nabi Muhammad di sini itu maksudnya bukan menggantikan sebagai nabi, tapi sebagai pemimpin negara dan juga pemimpin agama. Jadi bisa dibayangkan ya, khalifah itu sudah membuat sebuah struktur pemerintahan yang mengatur hukum, perundang-undangan
perjuangan seperti itu. Dan juga mereka itu mengatur sistem keagamaan. Jadi bisa dibayangkan mereka juga melakukan jihad. Jadi nyambung sama bab yang kedua yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Silakan dibuka halaman 19, kita mulai pelajarannya. Oke, sebelum Ibu mulai, ada yang tahu nggak jihad itu apa? Mbak Riza, mungkin? Jihad ada, kalau yang saya tahu, mengerahkan segala kekuatan, baik pikiran ataupun fisik, Bu. Ya, benar, nggak apa-apa. Jihad itu berasal dari kata jahada, ya jahadu, jahdan, yang memiliki makna kekuatan dan upaya jeripayah. Nah itu arti jihad secara bahasa. Oke, silakan Mbak Riza dibacakan pengertian jihad secara istilah, coba. Jihad secara istilah adalah perjuangan melawan orang-orang kafir yang menghalangi dakwah Islam sehingga tegaknya agama Islam ini dapat terwujud. Ya, benar. Mbak Riza tadi mengatakan bahwa jihad itu adalah perjuangan melawan orang-orang kafir yang menghalangi dakwah Islam. Ini pengertian jihad kalau kita flashback pada masa Nabi Muhammad. Jadi melawan orang-orang kafir, ini maksudnya perang. Bisa difahami? Bisa, Bu. Oke. Yang selanjutnya itu jihad. Kalau secara umum itu adalah segala kemampuan yang dikerahkan oleh manusia, baik pikiran maupun tindakannya, tindakan yang nyata untuk mencegah dari keburukan dan menegakkan kebenaran. Jadi ini maksudnya jihad. Makna jihad pada zaman yang sekarang ini bisa dikatakan jihad melawan hawa nafsu, itu seperti ini. Iya, Bu. Oke. Kemudian yang selanjutnya itu dasar-dasar jihad. Ayo, siapa yang mau membacakan surat Al-Hajj ayat 78? Silakan yang sukarela. Saya aja, Bu. Oke, Mbak Riza silakan. Yang keras ya. Iya, Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Huwa jtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Millata abikum Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasul shahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas wa aqimus salata wa atuz zakata wa'tasimu billahi huwa maulakum wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Shadaqallahul adzim. Terima kasih Mbak Riza, itu tadi merupakan dasar-dasar jihad dalam Al-Qur'an. Itu di Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 78. Oke? Ya, Bu. Nah, ada juga di dalam hadis. Di situ dikatakan bahwa gimana kalau jihad itu hanya mencari kesenangan belaka. Nah, Rasulullah menjawab itu bahwa ia tidak akan mendapat pahala. Oke? Jadi jihad itu bisa dimulai dari hal-hal yang terkecil dulu. Misalnya dari hati kita menyukai, kita menolak untuk menyukai kejahatan. Jadi hati kita itu merasa tidak rela, tidak ridho kalau kita itu melakukan suatu kejahatan seperti itu. Kemudian bisa jihad dengan lisan kita. Bisa difahami kalau lisan kita itu gimana? Sini, Bu. Iya, lisan tuh di sini. Jadi maksudnya kalau jihad secara lisan itu kita bisa mengungkapkan kebenaran agama-agama kita itu dari lisan kita. Kemudian yang selanjutnya itu secara fisik. Kalau secara fisik ini kita sama dengan perang. Itu. Jadi kan kalau sekarang kan nggak ada perang toh. Iya. Jadi maknanya itu mengerahkan semua tenaga, pikiran maupun tindakan kita untuk melakukan suatu kebenaran dengan sungguh-sungguh, itu namanya jihad. Oke. Dasar-dasar jihad udah. Yang selanjutnya kita memasuki tentang macam-macam jihad. Nah, jihad
Di situ ada 3 macam. Yang pertama itu jihad melawan hawa nafsu, kemudian jihad melawan setan, dan yang ketiga jihad melawan orang-orang kafir sama orang-orang munafik. Nah, oke, yang pertama itu jihad melawan hawa nafsu. Ini tuh berarti bersungguh-sungguh untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Nah, hawa nafsu yang kita miliki ini cenderung membawa kepada kesenangan yang berakibat kelalaian. Jadi ibu pernah mendengar ya, kalau orang-orang yang cerdas itu bukan orang-orang yang IQ-nya tinggi, bukan orang-orang yang IPK-nya 4,0, bukan seperti itu. Tapi orang-orang yang cerdas itu merupakan orang-orang yang dapat mengendalikan hawa nafsunya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Yang selanjutnya jihad melawan setan. Ya. Jadi itu setan itu kadang membisikkan manusia itu untuk mendorong perbuatan yang buruk-buruk. Iya, Bu. Caranya gimana? Jihad melawan setan ini kita bisa melakukannya itu dengan berkumpul dengan orang-orang yang soleh, agar kita senantiasa melakukan sesuatu yang baik-baik, amalan yang baik-baik. Karena apa? Karena pengaruh besar terhadap diri kita, pembentukan karakter diri kita itu yang paling besar itu dipengaruhi oleh teman-teman sebaya kita. Jadi teman sebaya kita itu mempunyai peran yang besar dalam pembentukan karakter kita. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Jadi jihad melawan setan itu bisa dilakukan dengan apa, Mbak Reja? Dengan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Benar, orang-orang yang soleh. Kemudian yang terakhir ini adalah jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Tadi ibu sudah katakan bahwa jihad melawan orang-orang kafir dan munafik ini terjadi pada masa Rasulullah, ya, pada saat berperang. Iya, Bu. Oke. Yang terakhir ini pembahasannya mengenai tujuan jihad. Silakan dibacakan Mbak Riza, tujuan jihad itu apa saja? Silakan. Tujuan dari jihad. Yang pertama, jihad dapat melindungi hak-hak umat Islam dari perampasan pihak lain. Kemudian jihad juga dapat menghilangkan berbagai bentuk fitnah. Jihad juga bisa memberantas kemusyrikan dan meluruskan tauhid, serta dapat menegakkan keadilan bagi seluruh umat manusia. Oke, jadi itu macam-macam tujuan jihad itu sangat banyak. Iya. Nah, yang paling utama itu adalah mempertahankan dan membela agama Islam serta meninggikan kalimat Allah di muka bumi. Itu merupakan tujuan utama dari jihad. Oke. Jadi, baik, sehingga tujuan pembelajaran pada bab ini itu kalian bisa menjelaskan tentang yang pertama itu tentang pengertian jihad. Kemudian yang kedua itu tentang dasar-dasar jihad tadi di dalam surat apa? Al-Hajj ayat 78. Kemudian macam-macam jihad. Tadi macam-macam jihad itu ada 3. Jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan setan, jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Maaf. Kemudian yang keempat itu adalah kalian bisa menjelaskan tentang tujuan jihad. Ya. Itu. Jadi nanti kalau UAS itu tidak terlepas dari itu semua, tujuan pembelajaran itu. Oke. Ada yang ditanyakan? Kalau yang belum paham silakan ditanyakan. Saya, Bu. Nah, saya mau bertanya, Bu, berkenaan dengan banyaknya fenomena yang ada di luar, Bu. Kan kalau orang-orang yang berkumpul biasanya orang desa ya, Bu. Kalau orang kota kan biasanya orangnya agak-agak individu. Kalau orang desa kalau kumpulnya kan biasanya itu menggibah ya, Bu. Nah, cara kita jihad dalam menemui fenomena tersebut itu bagaimana, Bu? Itu termasuk jihad apa enggak gitu? Iya. Oh, Kita diam terus kita nggak ikut-ikutan. Oh ya, jadi maksudnya itu di desa itu kan sering gibah ya ibu-ibunya itu. Ya, Nah, sering. bener toh? Ya. Terus Mbak Riza ini menolak untuk gibah, apakah itu termasuk jihad? Gitu kan? Iya. Jadi kalau menurut ibu itu termasuk jihad. Tadi sudah ibu katakan bahwa jihad itu bisa dengan hati
dengan lisan, dengan fisik. Jadi itu termasuk jihad dengan lisan. Karena kita menahan lisan kita menahan lisan kita untuk berbuat yang buruk. Jadi itu jihad jawabannya. Benar ya Bu, kalau saya lakukan seperti lebih baik diam gitu enggak? Lebih baik diam, enggak ikut-ikut gitu. Bahkan memang perbuatan tercela toh. Iya. Jadi seharusnya sudah bisa dihindari. Iya. Siap. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada? Oke, jadi kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, gantian Ibu yang bertanya. Siap. Jadi nanti Ibu akan memberikan sebuah fenomena, terus nanti kalian diskusikan bersama. 15 menit kemudian kalian presentasikan. Siap Bu. Oke, jadi langsung saja ya. Iya. Ini tuh tentang fenomena yang sering terjadi di Indonesia. Jadi dari zaman dulu sampai sekarang itu tetap aja ada kasus seperti ini. Itu tentang bom bunuh diri. Udah ada yang pernah dengar gak di berita tentang bom bunuh diri? Iya Bu. Akhir-akhir yang ini di Surabaya atau di Kalimantan itu? Itu dia pokoknya. Tentang bom bunuh diri. Jadi gimana pendapat kalian tentang orang-orang yang melakukan bom bunuh diri yang mengatasnamakan jihad? Apakah itu disebut jihad atau enggak? Silakan didiskusikan. 15 menit kemudian silakan presentasi. Ya Bu. Silakan. Ya Bu, sudah. Siapa yang mau presentasi? Ayo. Saya aja Bu. Oke. Silakan Mbak Riza. Setelah kami diskusi tadi bersama dengan rekan saya Bu Putri dengan Nasari, kita mendapatkan kesimpulan bahwasanya orang-orang yang melakukan bom bunuh diri itu adalah kebanyakan orang yang salah pengertian terhadap pemaknaan jihad. Seperti yang Ibu katakan bahwasanya jihad dalam peperangan itu dilaksanakan pada zaman Rasulullah. Kalau di zaman sekarang itu bukan konteksnya lagi, karena sekarang itu zamannya penuh kemajuan, dan orang yang melakukan bom bunuh diri itu adalah orang yang kurang ilmunya, dan mereka sama saja menzalimi diri mereka dan juga merugikan orang lain. Sama saja mereka juga membunuh orang lain, di mana Allah sangat melarang saling membunuh gitu Bu. Sudah? Ya, sudah. Benar tadi yang dikatakan Mbak Riza. Jadi Ibu apresiasi banget ya presentasi kalian. Oke. Bom bunuh diri itu haram hukumnya. Itu sudah tertera dalam surat An-Nisa ayat 29 bahwa dikatakan di situ kalau membunuh diri itu dilarang. Jadi Allah itu Maha Penyayang. Itu termasuk perbuatan teroris yang melukai orang lain. Jadi itu termasuk menzolimi diri sendiri dan menzolimi orang lain. Jadi itu dilarang dan sebaiknya dihindari. Benar kata Mbak Riza tadi, mereka ini kurang pemahaman ilmunya. Ilmunya yang didapatkan ini instan atau kurang. Setengah-setengah. Jadi seperti itu. Jadi intinya bom bunuh diri itu dilarang oleh Allah dan hukumnya itu haram karena sudah terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29. Jadi itu saja. Sebelum diakhiri, Ibu akan menyimpulkan tentang bab jihad ini bahwa jihad itu merupakan perjuangan melawan orang-orang kafir yang menghalangi dakwah Islam. Itu merupakan jihad pada zaman Rasulullah. Kalau pada zaman sekarang itu jihad mengalami pergeseran makna dan lebih familiar atau bisa disebut dengan jihad melawan hawa nafsu. Jadi kita itu melakukan tindakan, mengerahkan semua pikiran dan tindakan kita itu untuk melakukan sesuatu yang terpuji atau melakukan sesuatu amalan-amalan yang baik-baik dengan sungguh-sungguh. Itu merupakan pengertian jihad pada zaman sekarang. Kemudian dasar-dasar jihad itu ada di surat Al-Hajj ayat 78, diingat-ingat ya, dan di dalam hadis. Kemudian macam-macam jihad itu ada 3. Yang pertama jihad melawan hawa nafsu, kemudian jihad melawan setan, dan yang terakhir jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik.
Itu saja kesimpulan pada bab ini. Untuk selanjutnya Ibu akan memberikan video motivasi tentang jihad. Silakan dilihat. Jangan rame. Iya Bu. Silakan dilihat sebentar. Oh iya, Ibu akan memberikan kalian tugas. Minggu depan dikumpulkan. Tugasnya itu meresum bab jihad mulai dari pengertian, dasar-dasar. Jadi ayat Al-Qur'annya ditulis, kemudian macam-macam jihad itu apa saja dan tujuan. Itu tugasnya diingat-ingat, jangan sampai lupa. Minggu depan dikumpulkan. Ditulis di kertas folio. Baik, Bisa dimengerti? bisa Bu. Jadi silakan ditonton videonya. Ditonton videonya dulu, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain lari-lari? Ari mana Ustadz? Ri, Ari, sebentar. Ri, selesaikan. Ini jihad, penting Ustadz. Alhamdulillah, keren. Pasti seru itu. Nah, ini, kau baca Ri. Yes, kita berangkat jihad. Sebentar. Jihad kemana nih? Bagaimana Ustadz? Di mana kamu kenal yang kirim email ini? Di internet Ustadz. Ini kesempatan untuk jihad di jalan Allah Ustadz. Udah izin orang tua? Pasti nggak boleh sama ibu. Iya, tapi ini surga. Semua jihad berpahala surga. Tapi sebagian besar dalil mengatakan jihad tidak harus berperang. Benar begitu Ustadz? Ustadz mau tunjukkan jihad yang bisa dilakukan di sini. Kalian mau? Merawat janda tua miskin juga jihad. Ada hadisnya, orang-orang yang mengurus janda dan orang miskin sama seperti berjihad di jalan Allah. Jadi jihad itu tidak selalu berperang. Anak-anak gimana? Terkesima nggak sama videonya? Iya Bu, jadi tambah pengetahuan. Jadi tambah pengetahuan ya. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Kalau jadi tambah pengetahuan, tambah ilmu. Oke, ada ditanyakan lagi nggak sebelum Ibu akhiri? Mungkin sudah cukup Bu. Nggak ada. Jadi tadi Ibu sudah memberikan kesimpulan, udah memberikan video motivasi. Sekarang kalau tidak ada pertanyaan, Ibu tutup. Oke? Silakan Ketua untuk memimpin doanya. Sebelum itu ditutup dulu bukunya, semuanya dirapikan, duduknya yang rapi, kita berdoa. Silakan. Baik teman-teman, karena pembelajaran hari ini sudah habis, kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Doa selesai. Oke, hati-hati ya di jalan. Iya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilalika. Ma'assalam.